Shalom. Shalom. Terima kasih, selamat memasuki ibadah Natal Remaja. Kita akan beribadah saat ini di hari Sabtu di tanggal 17 Desember untuk merayakan hari kelahiran Tuhan, khususnya di dalam ibadah remaja. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita memasuki saat teduh. Amin. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayatnya yang pertama dan kelima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal ini kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu,
supaya kami terhibur dan juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 109. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di ibadah Natal Remaja terambil dari Mazmur pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan keempat, dan Mazmur 24 ayatnya yang ketujuh sampai dengan 10. Kita akan membaca secara responsoria. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuatkan jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku berdia-dia atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah orang yang mereka berbuat hianat dengan tiada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian kita. Kita bisa lari
penciptaan. Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Ia menciptakan langit, bumi, dan seluruh alam semesta. Cakrawala yang luas dan elok, gunung-gunung yang menjulang tinggi, burung-burung yang berkicau dengan merdu, semuanya menunjukkan keindahan hasil karya Tuhan Allah. Bagaimanakah semua ini bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi pertama, bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan isinya. Betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelap. Mari kita nyanyikan lagu Hai Kota Mungil Bethlehem. Betlehem, betapa kau
manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa pembunuhan, perampokan, kejahatan, hawa nafsu, kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran telah merusak akhlak manusia, bahkan persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana dosa menggoda hidup manusia? Mari kita mendengarkan liturgi kedua, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Yesaya 9 ayat 1-4. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandaran di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 60 ayat 3-4. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu, laki-laki, datang dari jauh, dan anak perempuanmu digendong. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Mari kita menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Selamat dunia. Nubuat keselamatan. Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah bersama kita. Namun melalui inisiatif Tuhan sendiri, janji Tuhan Allah diberitakan. Tuhan Allah, Bapa di surga, akan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Ia memberi pengharapan kepada dunia dan siapa saja yang percaya kepadanya. Mari kita dengarkan liturgi nubuat keselamatan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. 1 Yohanes 2 ayat 8-11. Namun perintah baru juga yang dikutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam
kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Lukas 2 ayat 28-30. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." 1 Tesalonika 5 ayat 5-6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Lukas 2 ayat 31-32. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Lukas 2 ayat 25-27. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Mari kita nyanyikan Gita Sorga bergema. Kelahiran Yesus. Kini juru selamatlah lahir ke dunia. Di kandang domba, itulah tanda kesederhanaan Allah. Para ahli datang untuk menyembah Yesus. Mari kita dengarkan liturgi terakhir kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 1-2. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 3-5. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea,
ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6-9. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kita akan masuk untuk melakukan prosesi penyalaan lilin. Kami undang untuk maju ke depan Pendeta Sang Hormat Banjarnagor STH, Utusan Koinonia Nyonya C. Siregar Lince Baru Samosir, Ketua Natala Dinda Siahaan, Ketua Remaja Destron Sutumorang, perwakilan orang tua Nyonya P. Purba Rosalina Baru Hutahayan, perwakilan pendamping Peris Juliagus Purba, pelatih remaja Bang Sony Sihite. Kami persilahkan untuk maju ke depan altar. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. Of hope, the very world rejoices beyond the breaks, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices of night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night
bangkit berdiri sambil menyanyikan Malam Kudus. Persilakan perjemaat untuk duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Natal. Apa kabar? Sehat luar biasa. Firman Tuhan Natal Remaja pakai Mampang Perapatan tertulis dalam Matius 2:12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, seluruh dunia bersukacita atas kelahiran Yesus Kristus.
Dan ribuan tahun yang lalu orang-orang Majus dari timur juga sudah sangat bersukacita. Orang Majus itu adalah orang Iran. Orang Iran ini yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan berjalan dengan ontanya melewati gurun pasir menuju Yerusalem dari Iran. Belum ada mobil, belum ada pesawat, harus melewati Irak, Syria, Arab Saudi, Yordania dengan padang gurun yang cukup luas dan jauh. Jadi orang Majus itu adalah orang Iran yang berjalan melewati padang gurun yang cukup jauh, melewati Syria, Irak, Yordania untuk bertemu dengan Yesus Kristus yang lahir dari Bethlehem. Tetapi orang Iran ini, orang Majus ini adalah orang yang patuh kepada Raja Herodes. Kemudian mereka menjumpai Herodes, Raja Herodes yang mulia. Kami adalah orang Majus dari timur, orang Iran. Kami melihat bintang bahwa lahir seorang juru selamat, seorang raja di Bethlehem, maka kami mohon izin Raja Herodes. Si Herodes bukan orang bodoh, dia adalah seorang raja yang pintar. Herodes berkata, oh ya, ada raja yang lahir, tapi dalam hatinya, ada lagi raja selain aku. Saya adalah penguasa Timur Tengah, penguasa dunia. Ada pula katanya lahir seorang raja yang baru dalam hatinya, tapi dalam mulutnya dia berkata, oh, berita bagus ya, kalau kalian sudah sampai, kembali lagi kepada saya dan kasih tahulah siapa raja yang lahir itu, biar saya datang menyembah dia. Wah, inilah kepintaran Herodes dunia ini. Kata Herodes sama orang Majus ini, kalau kalian sudah bertemu raja itu, baliklah kepada saya supaya saya juga menyembah raja yang mulia itu. Tapi dalam hatinya, kalau betul ada raja selain saya, maka saya perintahkan pasukan saya untuk menyerang dan membunuh raja yang baru itu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi Tuhan kan tidak membiarkan orang percaya mati begitu saja. Malaikat kan ada yang membisikkan bahwa jangan lagi kembali ke jalan yang pertama itu. Jangan balik lagi pada Herodes. Kata malaikat, Herodes itu berbohong. Dia berkata, kalau kalian sudah jumpa Yesus itu, kembalilah kepada saya agar saya ikut menyembah. Tapi kata malaikat, dia bukan untuk menyembah tetapi untuk membunuh. Maka orang Majus itu pulanglah dari jalan yang lain. Saudara-saudari remaja Mampang, ada jalan yang berbahaya di dunia ini. Ada jalan yang gelap, ada jalan yang kalian lalui masa lalumu, perilakumu, kebiasaanmu yang tidak baik. Jangan kembali kepada kebiasaan buruk, tapi berubahlah. Kemarin saya lihat masih seperti pra remaja, sekarang sudah pada dewasa ya. Terbelga-belga sudah deh, 1 tahun udah lebih besar dari mamanya, dari bapaknya, udah lebih tinggi. Apapun jalanmu, masa lalumu, pekerjaanmu, perbuatanmu yang kurang bagus, jangan kembali lagi, karena itu adalah suatu ancaman yang berbahaya bagi dirimu. Tetapi pilihlah jalan Tuhan, pilihlah suara malaikat, pilihlah gereja AKM Mampang dengan pemain musiknya yang luar biasa ya. Orang remaja yang gini-gini, aku tadi ikut juga gini. Ada yang main gitar,
Saya lihat main drum, kupikir dia langsung ganas memukul-mukul, rupanya pelan-pelan aja ya. Waduh, luar biasa. Inilah jalan Tuhan yang diberikan kepada saudara-saudari yang tidak semua remaja di dunia ini memiliki itu. Tidak semua remaja di dunia ini yang punya kesempatan bernatal seperti ini. Tidak semua remaja di dunia ini bisa memainkan musik Natal. Kalau musik dangdut banyak ya, tapi musik Natal itu yang membuat jalan Tuhan dan malaikat, hadiran Roh Kudus masuk ke otakmu, menjadi cerdas, semua langkah-langkahmu menjadi bagus. Selama ini kau bingung memilih jalan, tetapi sekarang melalui Natal ini terbuka jalan itu, lewat jalan kebenaran yang ditunjukkan Tuhan, yaitu inilah jalan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bekerja keras, belajar keras, punya visi masa depan, tidak malas tetapi rajin, memotivasi orang, selalu positif, berpikir positif, selalu menghormati orang tua, punya cita-cita yang luhur, jangan bermalas-malasan, jangan hanya tidur-tiduran. Masa depan gereja ini di tangan, di pundak kalian semua, ya kan? 20 tahun lagi jadi cintua, ya kan? 20 tahun lagi sudah direktur, 20 tahun lagi sudah komisaris, waduh, pimpinan bank, dokter, polisi, tentara, pendeta yang enggak ada. Sudah saya tanya, ada yang mau pendeta? Enggak ada, ya kan? Jangan turuti suara-suara Herodes zaman sekarang. Jangan turuti suara-suara iblis zaman sekarang. Apakah itu? Herodes sekarang dendam, iri hati, cemburu, dengki, ingin balas dendam, ingin menyakiti orang, membuli orang, malas ke gereja, tidak aktif di gereja. Itu adalah Herodes. Konsumtif, sukanya barang-barang mewah. Walau 2023 kencangkan ikat pinggang, menghemat, ya kan? Gak usah beli baju baru yang mahal-mahal, sepatu yang mahal-mahal, gak usah. Cukup bergereja, cukup makan, cukup sekolah, bisa kuliah, nanti harus hidup sederhana. Orang yang sukses di dunia ini tidak ada yang tiap hari berpoya-poya. Mike Tyson saja yang kekayaannya 60 triliun habis, sekarang dia jadi miskin karena hanya berpoya-poya. Tetapi orang Kristen adalah orang yang sangat sederhana, yang menjalani jalan Tuhan, yang selalu taat beribadah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab. Jangan kembali kepada pekerjaanmu yang dulu salah, tetapi berubahlah. Perjalanan orang Majus, orang Iran melewati padang pasir yang cukup panas terik. Belum seberapa yang kalian kerjakan. Kalau belajar capek mah, ngantuk mah, saya kerja terus disuruh mama. Belum lagi berjalan di gurun pasir berhari-hari, haus, gak ada lagi perbekalan. Tetapi demi menjumpai Yesus, lapar, dahaga, kecapean tidak dipikirkan. Demikian juga orang Kristen, capek nggak apa-apa, bisa istirahat, tapi tetap ulet, bekerja keras, belajar keras, memuji Tuhan setiap saat, seperti orang-orang Majus dari timur. Taksadie dope nataulah honon haciton. Kalau orang itu, kalau di padang pasir itu panasnya sampai di atas 40 derajat. Waduh, yang minotobe panas ini tuh. Berjalan terus, tidur di padang pasir malam, beratapkan langit, berlantaikan bumi, gak ada spring bed. Engkau kamu tidur ber-AC. Kalau mati AC panas mak. Orang Majus tidak punya AC, tidak punya mobil, tidak punya jus.
Minuman-minuman yang enak-enak enggak ada. Hanya air mentah saja diminum. Tak boleh lepas. Demi menuju kebahagiaan yang kekal, berjumpa dengan Yesus dan memberikan persembahan yang termahal yang dia punya. Demikianlah kita hendaknya memberikan persembahan hidup kita, jiwa kita, pikiran kita, waktu kita untuk gereja ini. Dan mempercayai, yakin, berpegang teguh kepada petunjuk dari Tuhan. Jangan terus paksa egomu, hanya keinginanmu sendiri, hanya kepentinganmu sendiri. Tapi cobalah untuk melakukan kepentingan orang lain. Pertama dari rumah. Nggak salah kan ngepel di rumah, bersih-bersih, nyapu, rapikan tempat tidur, cuci piring, masak. Saya aja udah pendeta, nyapu juga, ngepel juga. Saya nyiram bunga, tanya si Dharma itu. Waktu saya nyiram ini semua sambil olahraga, siram bunga, ngepel rumah, nyuci baju saya sendiri. Bawa ngetong baju kotor di batu bawah tempat tidur itu. Masuk sepatu, masuk kos kaki, masuk baju kotor, tas sekolah masuk semua. Waduh, mulai sekarang tahun 2023 start bersih, sehat, jujur, pintar, ikhlas. Wah, inilah ciri-ciri orang Kristen. Inilah renungan singkat untuk remaja Mampang. Harapan kami sangat besar untuk kalian. Kami udah tua, orang-orang tua kalian ini bentar lagi nggak berdaya lagi. Pakailah waktumu ini. Udah SMA kan, mau kuliah. Mudah-mudahan diterima di perguruan tinggi negeri, di swasta pun bisa, tapi terus kerja keras dan belajar keras. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, melalui Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas waktu yang cukup indah yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami, remaja Mampang ini. Kami melihat mereka adalah anak-anak yang cerdas dan pintar. Mereka telah berjuang, berusaha melewati batas kemampuan mereka. Mereka telah bisa berbuat sesuatu. Besar harapan kami tahun-tahun depan mereka adalah tanggung jawab di dalam keluarga. Kiranya jauhkan dari Herodes-Herodes, tantangan, ancaman yang membahayakan mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, kejernihan pikiran, hati. Jika ada di antara remaja ini yang lemah dalam fisik, psikis, kiranya Tuhan pulihkan, kuatkan. Orang tua kesulitan dalam ekonomi, bantu ya Tuhan agar tetap tabah dan bersyukur. Ajar mereka tidak hidup mewah tetapi hidup sederhana, bersyukur dan bersyukur dan bersyukur terus sebagai orang Kristen yang setia, seperti orang-orang Majus tetapi mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah penerus gereja, kiranya remaja ini akan bertumbuh dan berkembang menjadi remaja air dan naposo bulung gereja ini yang selalu terus berubah ke arah yang lebih baik. Kami serahkan mereka dan orang tua, berkati orang tua, berkati para pendamping seksi remaja yang semua kerja keras dalam 1 tahun ini sampai hari ini Natal, mempersiapkan Natal dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita mendengarkan kor remaja.
kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Selanjutnya, kita akan mengumpulkan persembahan pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian dengan lagu Putri Sion. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Natal bagi kita. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara hiburan. Mari kita panggilkan Nadine Sindambela dan Laura Simatupang. Shalom semuanya. Gak ada suaranya nih Kak, kurang kencang. Yuk, sekali lagi ya. Shalom semuanya. Shalom juga buat Amang, Inang, orang tua yang sudah datang di Natal Remaja HKBP Mampang pada malam hari ini. Nah, aku ada pantun nih. Apa tuh? Mau denger nggak? Apa tuh? Tapi kalau aku pantun, bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Sibolga. Cakep. Ada suaranya. Kurang kenceng. Ulang. Bilangnya sambil teriak. Setengah teriak. Oke. Jalan-jalan ke Sibolga. Cakep. Marta Rombo sama Namboru Panjaitan. Cakep. Selamat malam hadirin yang berbahagia. Shalom dan selamat Natal kami ucapkan. Ya, sebelum lanjut kita perlu kenalan dulu nih. Aku Laura Simatupang. Bersama saya Nadine Sindambela. Nah, selama kira-kira 1,5 jam mendatang, aku sama Nadine akan nemanin kalian mengikuti acara Ramatama ke depan. Jadi jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena nanti ada acara yang kalian tunggu-tunggu semuanya. Oh, apa tuh yang ditunggu-tunggu? Nah, kalau dengar ada acara yang ditunggu-tunggu, biasanya semangatnya udah berapi-api nih. Tapi kalau dilihat-lihat, belum pada semangat. Ya, mungkin kita gerakin badan dulu kali ya, supaya semuanya pada semangat. Kita perlu gerakin badan. Nah, kita harus ngapain ya? Senam? Yel-yel deh. Yel-yel. Oh, yel-yel. Yaudah, kita yel-yel aja ya. Gimana yel-yel kita? Coba. Seperti tema kita kan Jesus is our home. Kita punya yel-yel nih, sesuai dengan tema kita. Coba. Nah, aku bakal peragain, Nadine bakal sebutin tema kita. Oke. Jesus. Tunggu. Belum. Sorry. 1, 2, 3. Jesus is our home. Home. Teman-teman remaja pada ikutin ya semuanya ya. Ulang lagi ya, masih kurang jelas. Jadi waktu Jesus
kita nunjuk ke atas, kemudian waktu is kita rentangin tangan gini, kedua tangan, kemudian waktu hour kita nunjuk diri kita masing-masing. Oke, keren. Kemudian waktu home kita bentuk segitiga. Oke, paham ya semuanya ya? Paham kan? Bisa. Paham. Bisa. Kali lagi kita peragain ya. 1, 2, 3. Jesus is our home. Keren. Oke, Din, emangnya tadi acara yang ditunggu-tungguin ada acara apa aja sih di hiburan kali ini? Acara Ramah Tamah kita kali ini dijamin seru banget. Wah, makin gak sabar buat nyasin. Emang ada apa aja, Din? Aku sebutin rundownnya. Kata sambutan ada dari ketua Natal kita, yaitu Kak Adinda Siahaan. Yang kedua nantinya akan ada kata sambutan dari ketua remaja kita, yaitu Deswan Situmorang. Yang ketiga ada persembahan pujian dari drama juga dari remaja dan drama. Ada games, yang terakhir cross kado. Ada drama? Drama. Kedengarannya seru banget, makin gak sabar. Nah, daripada kita lama-lama, langsung aja nih kita dengarkan kata sambutan dari ketua remaja Natal kita yang paling cantik dan manis. Mari kita panggilkan Kak Adinda Siahaan. Shalom Horas, teman-teman, Amang Inang, kakak pendamping, juga kakak Naposo, serta para mama papa yang telah datang di Natal remaja kita. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dinda Siahaan selaku Ketua Natal Remaja tahun 2022. Saya mengucap terima kasih atas kehadiran mama papa, kakak abang Naposo, teman-teman dan juga kakak pendamping, serta dukungan dari Parhalado, Dewan-Dewan, dan Amang Pendeta. Di Natal kita kali ini, tema Natal kita diambil dari Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dengan subtema Natal remaja, Jesus is our home. Saya mengucapkan terima kasih mewakili para panitia Natal serta teman-teman remaja yang atas dukungan mama papa, kakak Naposo, para staf dan juga Parhalado, dewan-dewan, juga kakak pendamping yang sudah mensupport kita, membantu kita untuk selalu melatih kita di setiap latihan Natal, sehingga Natal kita malam ini bisa terlaksanakan dengan penuh sukacita. Segitu saja ucapan dari saya. Kiranya ada kesalahan atau kekurangan dalam Natal kita hari ini, maaf. Kami akan melakukan sebaiknya di tahun depan. Terima kasih. Wah, keren banget kata sambutannya. Katanya mau lebih baik lagi. Berarti mau lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kita juga ada kata sambutan dari ketua remaja kita yang paling kece. Siapa tuh? Langsung aja kita panggilkan Bang Deswan Situmorang. Shalom. Sepi ya? Shalom. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Deswan Situmorang selaku sebagai Ketua Remaja KB Mampang, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Amang Inang, kakak-kakak Naposo, juga kakak abang yang udah menyempatkan hadir di Natal Remaja pada tahun ini. Dan juga mau mengucapkan terima kasih juga kepada para pembina, yaitu Kaici, Mbak Amak Purba, Kak Tina, Kak Dora, dan juga teman-teman remaja yang udah ikut serta dalam Natal kita pada tahun ini.
Dan juga terkhususnya untuk teman-teman yang udah mau melakukan pelayanan di Natal kita pada tahun ini. Ada Marcio, ada Putra, ada Kathleen, ada yang main bass Ricardo sama Bang Mikael. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman remaja yang udah mau menyempatkan latihan-latihan untuk memaksimalkan Natal remaja kita pada tahun ini. Dan juga terima kasih banyak untuk orang tua, para halado, Amang Inang, para pembina yang udah mau mensupport Natal kita pada tahun ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa bantuan dari kalian kita tidak akan bisa semaksimal ini. Saya berharap pada Natal kita pada tahun ini kita bisa menghasilkan sukacita dan juga mendapat lebih banyak berkat ke depannya, dan juga bisa melakukan Natal yang lebih baik lagi di tahun depannya. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak untuk supportnya sekali lagi. Terima kasih. Wah, sambutannya bagus banget, mewakili remaja harapannya untuk Natal tahun ini ya. Nah, selanjutnya kita sebenarnya ada drama nih dari remaja. Cuman sambil menunggu remaja siap-siap, kita main games dulu. Main games dulu. Kita masih pada kaku-kaku nih kelihatannya. Latih fokus. Iya, latih fokus. Nah, mungkin tadi waktu ibadah ada yang udah ngantuk-ngantuk, ada yang udah ketiduran. Nggak ada ya? Nah, oke. Kita latih fokus dulu ya, kita lihat seberapa konsentrasi mereka. Kita bakal main lawan kata. Lawan kata. Jadi kalian harus mengikuti lawan dari apa yang kita suruh. Contohnya, kalau kita suruh berdiri, kalian tetap duduk. Kalau kita suruh duduk, kalian harus berdiri. Gitu. Bisa? Ya. Bisa? Iya. Oke. Bisa dong. Mulai. Kita mulai aja ya. Jadi teman-teman remaja kayak berdiri dulu deh semuanya. Semuanya berdiri dulu, berdiri. Kok berdiri? Kan lawan kata. Ya. Belum mulai. Berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Oke. Tidak ada yang berdiri tuh di belakang. Di belakang nggak ada yang berdiri tuh. Ini belum mulai, jadi masih diikutin dulu. Belum mulai. Kak Ici bantu ngawasin ya yang nggak fokus yang mana. Ya. Oke, kita mulai ya. Ya. 1, 2, kamu bilang duduk. 1, 2, 3, duduk. Oh, ada yang berarti banyak yang fokus. Ini cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan ya. Berdiri. Ayo. Siapa yang mau? Belakang ayo. Oke, daripada duduk lagi ya. Kasihan. Nanti ini yang nggak fokus kita panggil ke depan. Iya, kita panggil ke depan, nanti kita kasih hukuman kalau yang nggak fokus. Iya. Duduk. Ayo. Kecualian. Dokumentasi. Beda dong. Capek. Duduk. Nalo, ke depan. Ini Rafael. Ayo. Kita Rafael banyak ke depan. Nanti kita ambil 5 orang yang nggak fokus. Kita maju ke depan. Mau diapain ya? Ini gamesnya lawan kata ya. Mau kita apain? Oke. Hadap kanan. Ntar kita lihat. Benar tahu. Benar. Duduk. Hadap kanan. Hadap kiri. Benar semua. Pada fokus. Kapan sih yang nggak fokus? Hadap kanan. Nalo. Tiga orang maju. Karen, Tasya, Joanna. Kan hadap.
Paling cepet. Maju aja. Iya, paling maju aja. cepet. Maju. Hukumannya Kenalan dong. nggak susah. Maju, Tasya maju, Yohana maju, sama Karen maju. Kita perkenalan doang kok di depan. Perkenalan doang, terus nanti nggak diapa-apain, tenang aja. Nggak diapa-apain. Satu Ini kali kasihan lagi ya, Bapak. satu kali lagi ya, biar Ih, dapat udah rame, semangat. udah rame. Kita panggil sebanyak-banyak. Kalau bisa semua maju. Duduk. Berdiri. Keren, tepuk tangan dulu dong. Lah, emang udah selesai? Kok pada tepuk tangan? Kan belum. Nalo. Waduh. Maju semuanya? Masa maju semuanya? Gimana ya? Masa semuanya sih? Enggak semuanya dong. Lagi apa ya? Tadi siapa yang tepuk Sekali tangannya lagi, sekali lagi. paling meriah? Berdiri. Duduk. Kanan. Hadap kanan. Tessa maju. Tessa sama Samantha. Tessa sama Samantha. Tessa maju. Bareng. Tessa maju. Aduh. Ini enggak. Mulai dari paling kanan atau paling kiri dulu? Oke, udah selesai. Semuanya boleh duduk. Duduk. Saya udah. Jangan takut duduk. Udah 5. Apa? Ini perkenalan doang. Boleh. Nih, kita perkenalan sekaligus yel-yel. Masih ingat gak yel-yelnya? Tadi masih ingat gak? Jesus is our home. Isnya gimana? Oh, kita nyanyi mendidih. Nanti kita nyanyi lagu mendidih. Mendidih. Jadi wajib 5 kali ya. 5 kali atau 8 kali? Nadine bakal nyanyi lagu mendidih, kalian harus goyang sesuai banyak kata mendidihnya. Marsnya boleh instrumennya lagu mendidih. Oke, kita mulai ya. Teman-teman bantu nyanyi ya. Mendidih hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi. Susahku. Sebelum ku dengar. Satu, mendidih, mendidih di hatiku. Tadi yang kelebihan siapa? Yang kelebihan goyangnya siapa? Tadi ada yang kelebihan. Yaudah, Yel dong. Yang Yel dulu. Mulai dari siapa namanya? Abang paling ganteng. Nama saya Rafael Nadea. Ngomongnya lupa. Jesus is our home. Yeay. Namanya. Perkenalkan, nama aku Tesalonika Kristiani Dolok Saribu. Paling cantik. Hari ini paling cantik. Makasih. Sama-sama. MC ibadah nih. Yel-yel ya sekarang? Iya, yel-yel. Jesus is our home. Sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Carmelani Bellatrix Purba. Yel-yelnya, Jesus is our home. Perkenalkan, nama saya Christiana Stacia Bruto. Suaranya kurang kenceng nih, boleh nyanyi lagi nggak? Atau buka aja maskernya? Perkenalkan, nama saya Christiana Stacia Bruto. Yel-yelnya. Nonton denger gak namanya siapa? Yel-yelnya, Jesus is our home. Yang sebelahnya, MC ibadah kita lagi nih. Perkenalkan, nama aku Yohana Prilia Sitorus. Yel-yelnya, Jesus is our home. Oke, tepuk tangan dulu semuanya buat yang kena hukuman. Oke. Selanjutnya ada apa nih? Nah, selanjutnya ini yang tadi paling ditunggu-tunggu katanya. Ada yang tahu abis ini ada apa? Tadi kan udah disebutin urutannya. Nah,
Habis ini kita bakal menyaksikan drama musikal dari remaja yang berjudul Home. Sekaligus persembahan ujian spesial dari remaja yang berjudul Oh Happy Day. Langsung saja kita menyaksikan drama remaja. Mari kita panggilkan drama. Di suatu pagi yang cerah, di rumah kediaman keluarga Pak Thomas dan Ibu Valen, hiduplah keluarga kecil dengan satu orang anak perempuan. Anak itu bernama Vina. Vina merupakan anak satu-satunya di keluarga ini, sehingga ia pun begitu dimanja oleh orang tuanya. Setiap permintaannya selalu dipenuhi oleh papa dan mamanya. Tes. Mah, lihat deh. Louis Vuitton ngeluarin tas baru, bagus banget mah, limited edition gitu mah. Aku boleh gak sih beli mah? Ih, keren banget. Enggak deh, tapi tanya papa aja deh. Gimana tuh pak, boleh nggak Vina beli tas baru? Emang harganya berapa nak? 40 doang kok pak. 40 apa nak? 40 ribu. 40 juta lah pak. Wah kayak harga motor ya nak. Tapi nggak apa-apa, boleh kok kalau kamu mau tasnya. Ah, kasih pak. Ya udah mah, pak. Aku berangkat sekolah dulu ya. Tumben gak mau jajan nih. Mau dong mah, masa ditanya. Nih. Ya udah mah, pak. Aku berangkat dulu ya. Dadah. Kemudian, Vina pun tiba di sekolah. Halo my fellas. Hai Vin. Sumpah lo pada tuh harus tahu banget. Ini tuh kayak good news banget. Kenapa tuh Vin? Bokap gue mau ngebeliin gue tas Louis Vuitton yang baru itu, yang limited edition yang ini loh. Oh, yang bener lu Vin. Gue aja minta bokap nyokap gue gak dibolehin. Wes, gila lu Vin, bukan main sih harganya. Biasalah. Oh iya guys, nanti malam jangan lupa datang ke Sweet 17 gue ya. Pokoknya kalian harus pada cakep-cakep. Gue nggak mau ngeliat teman-teman gue pada burik-burik semua. Ih, udah tua aja loh. Enak aja, gue baru 17 tahun ya. Santai aja Er, walaupun lu tambah tua lu tetap cantik kok. Ih, rese banget deh. Farel, Bagas, Erika, dan Vina pun tertawa melihat godaan Farel yang membuat Erika sedikit kesal. Sementara itu, datanglah seorang siswa perempuan, Putri, menghampiri mereka. Putri merupakan ketua Rokris di sekolah. Ia menghampiri mereka untuk memberikan selembaran, yaitu undangan untuk menghadiri acara CBR, Ceria bersama Rokris. Hai guys, ini aku mengundang kalian nih ke acara CBR kita nanti tuh. Ini kan acara 1 bulan sekali dan juga bakal ada pendeta loh datang. Jadi yuk ikut nih, nanti sore bakal ada acara CBR. Oh my god, serius nih lo gampang banget sumpah. Iya nih, apaan sih Rokris? So iya nih luput. Ya udah, kalau kalian mau kontakin aja ya di nomornya. Ih, apaan sih, rese banget deh. Bentar ya, itu ada Andre. Aduh, bucin lagi deh nih. Hei sayang.
banget sih hari ini. Kamu bisa aja sih. Lapar gak? Lumayan sih. Kantin yuk. Ayo. Tidak terasa, hari semakin pun sudah malam. Mereka semua sibuk untuk mendatangi pesta ulang tahun yang Erika adakan. Teman-teman Vina yang berdatangan pun tak lupa membawa kado untuk Erika. Pesta malam ini terasa sangatlah meriah. Hai happy birthday sweetie, ini kado buat kamu. Thank you Beb. Happy birthday Mbak. Semoga di umur sekarang lo gak temperamental lagi ya. Apa sih by the way, thanks ya kadonya. Kadonya di mana ya? Oh iya, di sini ternyata. Ih, nyebelin banget deh lo. Lu salting gak gue giniin gitu? Sedikit sih ya. Siapa tahu salting gitu kan ya. sangat ya gitulah ya.
Mereka terlihat asik tertawa dan bercanda. Namun pandangan Vina teralihkan kepada Andre yang merangkul perempuan dari seberang sana. Dia pun menghampiri Andre. Ih, selingkuhan. Andre, Vina, dia siapa? cuma temen kok. Cuma temen aku sih. Temen, Iya. temen kok deket banget gitu sampai pegangan tangan? Ya udahlah, Vin. Lu tuh terlalu posesif tahu sama Andre. Kan kita cuma temenan. Cuma temen. Gue yakin kalian pasti ada apa-apa kan? Orang deket banget gitu. Terus kalau ada apa-apa kenapa? Lagian tau gak sih? Andre tuh lebih sebenarnya deket sama gue, bukan sama lo. Gimana Andre? Ya udahlah kalau itu mau kamu, kita putus cari kebahagiaan kamu sama dia. Vina pun memutuskan untuk pulang lebih cepat dari pesta itu. Sesampainya Vina di rumah, suasana rumah begitu sepi. Ma, aku pulang. Kayak ada suara nangis. Mama? Mama kenapa, Ma? Vina. Kenapa, Ma? Nah, Ada apa sih? Papa ditangkap sama polisi karena dugaan kasus korupsi. Korupsi? Hah? Hah? Lah, terus gimana? Sekarang? Polisi menyuruh kita mengosongkan rumah ini secepatnya, Ma, karena polisi akan segera menyita semua harta benda kita. Disita? Hah? Gimana kita mau hidup dari mana kayak gini? Aku gak bisa hidup miskin. Vina. Keesokan harinya, Vina dan Mama pun bersiap untuk keluar dari rumah kediaman mereka yang mewah itu. Dengan tabungan ibu yang tersisa, mereka kini hidup di sebuah kontrakan sederhana. Nyampe juga akhirnya. Sumpah panas banget, ini rumah tuh gurun Sahara, sumpah panas banget. Vina, kamu tuh harus bersyukur. Ini doang sisa yang kita bisa dapetin. Masih banyak orang di luar sana yang gak punya rumah, tahu? Kamu tuh harus bersyukur, Vina. Ah, mulai deh mah, males lah, sama mama lah. Vina ini ya. Hari pun berganti dan hari ini saatnya Vina untuk kembali masuk sekolah. Sekolah apaan coba? Masa bawa kursi sendiri? Iya ya, parah banget ya, ini sekolah miskin apa sih ini, kursi bawa sendiri, meja kecil lagi, parah banget. BTW si Vina kemana? Lama banget ya dia ya? Telat kali. Ya biasalah, anak bandel emang telat mulu tuh bocah. PRMTK kemarin jam berapa? Gak tahu sih, ini kita lagi nunggu Vina. Vina emang lama banget sih, parah. Apa jangan-jangan Vina ini ya jalan kaki kali ya? Ya nggak sih? Kan bapaknya katanya korupsi, ya nggak sih? Kayaknya sih secara langsung kan dia udah jatuh miskin, ya nggak sih? Iya kali. Kok gue jadi agak males ya temenan sama si Vina itu? Wah lu parah banget sih, lu gak boleh gitu,
Udah lah, join aja kali. Lu mau temenan sama koruptor? Anak koruptor sebenarnya sih. Itu Vina tuh. Ini tumben dia jalan kaki ya? Lah kan korupsi. Oh iya korupsi. Hai guys. Hai Vin. Hai. Vin, kita duluan ya. Davin. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Udah pergi tuh, yuk taruh tas. Cepetan nih, Vina udah pergi nih. Pembelajaran pun dimulai. Mereka belajar seperti biasa, namun suasana kelas begitu berbeda bagi Vina. Selama pembelajaran, sisi kelas menjauhi Vina. Begitupun teman dekat Vina, Erika, Farel, dan Bagas, yang juga menjauhi Vina. Tak terasa waktu berlalu. Kini tiba saatnya untuk jam istirahat. Guys, ke kantin bareng yuk. Sorry Devin, kita duluan ya. Jahat banget. Ya, bye Vin. Kok orang-orang pada jahat gitu ya? Gue diputusin sama cowok gue, dijauhin teman-teman gue. Coba keadaannya nggak kayak gini. Pasti masih ada banyak yang mau temenan sama gue. Sekarang udah gak ada lagi yang mau temenan sama gue. Tanpa disadari, ternyata Putri juga sedang berada di kantin dekat Vina, duduk dan melihat Vina yang sedang menangis. Putri pun menghampiri Vina. Vina, lo kenapa? Cabut lo, ngapain lo sini? Ya gue lihat lo lagi nangis, ya gue deketin lah. Lo kenapa? Berisik lah. Bunyi bel telah terdengar, menandakan pembelajaran di sekolah telah berakhir hari ini. Vina pun berjalan pulang ke rumah, namun kali ini ia pulang tanpa kawan-kawannya, sebab kawan-kawannya itu tidak lagi bersama dengan Vina. Saat perjalanan pulang, rupanya Putri melihat Vina yang sedang berjalan sendiri. Putri pun segera menghampiri Vina. Vina! Loh, lo Put, lo gak ngikutin gue kan? Ya elah, ini jalan ke rumah gue. Ger banget ngikutin lo. Gue juga pulang ke rumah Put. Lah, kok lewat jalan sini? Bukannya rumah lo di komplek Mampang Indah ya? Oh enggak, gue habis baru pindah sini. Bokap gue bangkrut. Oh, ya udah. Itu depan rumah gue. Mau ngobrol bareng nggak? Di depan teras rumah aja. Rumah lu? Ya iyalah, yuk. Jadi kalau boleh tahu, lo kenapa nangis, Vin? Gue nggak tahu mau cerita ke lo atau enggak, Put. Gue nggak yakin. Ya udah deh. Yang penting kalau misalnya lo mau cerita, lo bisa cerita ke gue ya. Thank you, Put. Tapi kalau dilihat-lihat dari kantin, masalahnya berat banget ya. Vina hanya terdiam, menatap Putri sekejap dan tanpa tersadar, air mata Vina pun mulai terbendung. Ia tak kuasa menahannya dan Vina pun menangis. It's okay, Vin. Kalau misalnya lo mau cerita, gue ada kok di sini. Kenapa ya, Put? Semuanya jadi kayak gini. Gue jauhin teman-teman gue putus sama mantan pacar gue. Ini bukan yang gue mau, Put. Ini bukan sepenuhnya hukuman, Vin. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk ngasih tahu kamu kalau misalnya lo tuh udah terlalu jauh. Lo harus pulang ke dia. Tapi gue nggak dapat pertolongan apa-apa kalau kayak gini. Aduh, Vin, Tuhan itu tuh selalu ada buat lo. Lo nggak boleh kayak gitu. Tuhan selalu menerima kok anaknya yang mau balik ke dia lagi.
tahu gak sih, nih ya, gue pernah baca satu fun fact. Kalau di Alkitab itu dituliskan sekitar jangan takut 365 kali. Dan itu tuh nunjukin bahwa Tuhan tuh pengen kita tuh gak boleh takut setiap harinya. Dan Tuhan tuh gak mau punya anak yang menyerah gitu aja, Vin. Jadi lo harus percaya dan balik lagi, Vin. Ayo kita harus ikut jalan Tuhan yang benar. Apa yakin Tuhan masih mau nerima gue? Please, come on. Tuhan tuh bakal selalu menerima anaknya yang ingin kembali ke dia, Vin. Yaudah ya Put, thank you lu udah nguatin gue. Ya dong, a friend in need is a friend indeed, gak sih? Iya Put. BTW gue juga mau minta maaf, tadi di kantin gue udah kasar banget sama lo. Padahal lo cuma pengen nanyain keadaan gue doang. Santai, Vin. Gue tahu kok lo lagi sedih. Tapi gue beneran berharap lo ikut CBR ya. Oke? Oke Put. Yuk, pulang yuk. Yuk. Harley berganti hari. Kemudian datanglah Vina ke acara yang diselenggarakan anggota Rokris. Putri yang melihat kehadiran Vina pun langsung menghampirinya. Ayo guys, sini. Sini. Hai. Itu dia. Makasih ya udah datang. Sini, gue kenalin ke yang lain. Guys, kenalin nih, Vina. Hai Vina, aku Hani, salam kenal. Hai. Halo Vina, saya Kak Patrick, senang kamu ya. Hai Vina. Aku Keisha, sering-sering hadir ke sini ya. Banyaknya lontaran senyum yang Vina terima di sini. Ia sangat merasakan kehadirannya diterima. Ia merasa nyaman berada di sini. Tak lama acara pun dimulai. Mereka bernyanyi sepenuh hati. Mereka menyerahkan diri untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan pendeta di ibadah ini diambil dari Matius 2 ayat 12. Bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menantikan kehadiran umatnya untuk pulang kepadanya. Jangan bermain terlalu jauh, agar Tuhan dapat mengawasinya dan melindunginya. Vina yang mendengar bahwa bacaan dan inti khotbah ini sama dengan apa yang ia alami, ia merasa tertampar dengan khotbah kali ini. Seperti Tuhan sedang memanggil-manggilnya dari lama, tapi ia mengabaikannya. Vina memohon ampun pada Tuhan di dalam hatinya. Dah Vina. Ketika acara sudah selesai, dengan hati yang penuh, Vina berpamitan dan memutuskan untuk langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya, ia mengingat kesalahan yang ia pernah buat kepada papa dan mamanya. Tapi, kemudian ia pun meminta maaf dan menghampiri mamanya. Mama. Vina, kenapa nak? Mah, aku mau minta maaf. Kemarin aku udah kasar sama mama, terus nggak mensyukuri keadaan kita. Kayaknya perkataan aku nyakitin perasaan mama deh. Iya nak, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar untuk menerima dan bersyukur ya. Sambil berusaha dan berdoa, kita yakin bahwa ini semua adalah rencana terbaik dari Tuhan untuk kita. Oke, Ma.
Vina pun bergegas menuju kamar. Di kamarnya, Vina meluapkan semua isi hatinya di dalam doa. Dia menangis bukan karena kecewa, tapi sangat bersyukur karena Tuhan masih mau menerimanya dengan semua kesalahan yang telah ia perbuat sebelumnya. Tuhan sungguh baik, sehingga anaknya yang telah jatuh ke dalam dosa masih ia selamatkan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tak disangka waktu berlalu begitu cepat. Hari Natal pun mulai dekat. Vina mulai mengajak teman-temannya untuk ikut acara perayaan Natal dengan anggota Rockris. Mereka semua sibuk mempersiapkan perayaan Natal, semua bersukacita dan bergembira untuk menyambut Kristus yang telah lahir. Oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, He washed my sins away. Oh happy day. La 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 la. Oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was my sins away. La 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 la. He taught me how to love.
day. And he taught me how to live rejoicing. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He was my sins away. I'm talking about a happy day. Sing it, sing it, sing it. I'm talking about a happy day. Sing it, sing it, sing it. Oh, happy day. Kami remaja KBP Mampang mengucapkan Wah, keren banget nih. Keren banget dramanya. Banyak pesan moral yang bisa kita ambil dari dramanya. Kayak apa? Nah, pesan moralnya tadi salah satunya kalau kita jangan takut untuk kembali ke jalan yang benar, karena Tuhan pasti selalu membuka tangannya untuk kita. Jangan takut, jangan malu terhadap masa lalu kita dan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, sesuai dengan tema kita dan sesuai dengan renungan tadi waktu ibadah. Nah, terus juga tadi core-nya keren banget ya. Oh, happy day. Nah, baca. Selanjutnya ada apa nih? Nah, selanjutnya kita bakal main games. Tapi sebelumnya bagi Amang Inang, Opung, orang tua, kami remaja HKBP Mampang telah menyediakan konsumsi sederhana dan orang tua sudah bisa dipersilakan untuk mengambil konsumsi lewat pintu utama gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, selanjutnya kita ada games. Nih. Nah, apa sih games yang bakal kita mainin pada malam hari ini? Gamesnya. Nah, mari kita sekarang kita akan bermain games yang berjudul Tebak Peristiwa Alkitab. Nah, sebelumnya aku bakal kasih tahu kalian tata cara permainan Alkitab. Permainan peristiwa Alkitabnya. Jadi yang pertama, setiap hadirin akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi ini kita bagi dulu kali ya. Nah, ini ada baris per baris aja gak sih? Ini kayaknya nyampe 50 orang gak sih? Emang iya? Enggak ya? 30 ada kali ya. Satu kelompok no. Satu kelompok 5 orang udah cukup. Jadi di sini ada orang. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 1. Ini ramai banget. Oh, lagi selfie, sorry. Hah? Oh. Ini kelompok 1 yang duduk dari baris 1 sampai baris 3. Kemudian
Dari sini sampai sini, mungkin sini. Ini kelompok 2. Iya. Kelompok 1 terlalu sedikit apa gimana? Nanti aja. Ini kelompok 3 sampai kelompok 4 banyak banget. Enggak. Dari sini kelompok 3, kelompok 4 sampai sini kelompok 4 ya. Sampai sini kelompok 5. Jadi kelompok 5 paling banyak, gak apa-apa. Cowok semua, gak apa-apa. Jadi kelompok 1 balik Tata. Kelompok 5 paling banyak. Sini sebagian ke sini. Yang cowok-cowok ke depan dong. Kak, tolongin Kak. Dodi. Ayo panggil. Gak boleh. Kak, ada yang ke belakang Kak. Nanti kebanyakan bagi 2. Sebagian ke depan. Iya. Oh, sebagian maju. Caca sekelompok kamu. Nah ini kan tadi dari sini sampai sini. Boleh maju ke sini. Duduk di tempat. Kelompok 5 tapi kebanyakan Kak orangnya. 5 orang ke depan. 5 orang ke depan. Jadi kelompok 2, oke? Sama Kak Kezia kelompok 2. Ini kelompok 2, banyak juga. Kok banyak? Balik ke tempat duduk masing-masing yuk. Excuse me. Dina lu sendiri ya? Dina sendiri ya? Kelompok 3 kok sedikit banget? Kalian kelompok 3, ini aku duduk sini, Zevanya hilang Kak. Boleh. Gak ada kelompok sampai 5. Banyak banget. Udah sih. Iya, bertiga doang nih. Nani Bunga datang. Sebenarnya ini nggak berpengaruh sih banyak-banyakan anggota, yang penting ada 3 di setiap kelompok. Nah, Zepa sebelah Dina, Yaudah kita bagi aja deh. Satu kelompok 5 orang. Satu kelompok 5 orang, bebas deh, siapa aja. Satu kelompok 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Maksimal 5 orang. Maksimal 5 orang. Satu kelompok maksimal 5 orang, bebas sama siapa aja. Duduk bareng kelompoknya ya.